Ustadz, Ya, ada teman saya bilang belum bisa khusyuk dalam sholat. ya, Bagaimana sih khusyuk ini Ustadz? ya, ya. Ada nggak tips dari Ustadz biar khusyuk dalam sholat? Baik, sobat muda seiman. Khusyuk itu adalah seperti orang yang sedang memandang orang yang dicintainya. Dia akan terpana memandangnya. Karena itu adalah hal yang menarik bagi dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbiba minad dunya an-nisa wa tib." Dua perkara yang aku senangi di dunia ini adalah wanita istri-istriku dan kemudian minyak wangi. Namun Rasulullah menyebutkan, "Wa ju'ila qurrata aini fi shalah." Namun yang akan menjadi penyejuk mataku, penyejuk pandanganku, penyejuk hatiku, itu hanyalah akan kudapatkan di dalam ibadah solat. Hingga kemudian ketika Rasulullah letih, ketika Rasulullah lelah, ketika Rasulullah gelisah, maka ia akan mengatakan, "Ya Bilal, hai Bilal, farihna bil solat." Istirahatkanlah kami Bilal dengan solat. Nah, ini kan luar biasa sekali. Karena sesungguhnya di dalam solat tadi, keindahan dari pandangan seindah-indahnya pandangan yang akan menyejukkan hatiku, yang akan membuatku bersemangat, itu adalah melaksanakan ibadah solat. Sobat muda seiman, khusyuk itu adalah seperti pengantin baru yang lagi bermesraan. Tak boleh diganggu. Jangankan yang tetangga, mertua lewat, tak nampak. Apalagi yang datang bos. Rusaklah acara, rusaklah bermesra. Sobat muda seiman, jadi hakikat dari khusyuk itu adalah rasa senang kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man habba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang dia itu senang bertemu dengan Allah, maka pertanda Allah pun akan senang bertemu dengannya. Maka sobat muda seiman, kalau orang yang lagi senang solat, maka 2 rakaat masih kurang, masih pengen 4 rakaat. Nabi Muhammad menyebutkan, kalau engkau merasakan seperti itu sobat, maka inilah solatmu yang terbaik. Rasul menyebutkan, afdhalus solah tulul qunut. Sebaik-baik solat adalah ketika engkau ingin berlama-lama berdiri di dalamnya. Sobat muda seiman, itulah hakikat khusyuk. Khusyuk itu berasal dari kalimat al-khushu'ah yang memiliki makna 2 perkara. Yang pertama bermakna as-sukun, yaitu merasa tetap, ingin berlama-lama, merasa tenang di dalam solat. Yang kedua adalah at-tazlul, yaitu tunduk, tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat muda seiman, lantas kemudian ditanyakan kenapa orang solat tapi tak khusyuk? Jawabannya adalah, yang pertama, karena aku penat. Apa itu Ustaz? Aku sholat tapi tak pasang niat. Sobat muda seiman, hari ini betapa banyak orang yang dia sholat tapi tak berniat untuk sholat. Hari ini sobat, betapa banyak orang yang sholat, ruhnya ada di jasadnya, ada di rumah, ruhnya ada di pasar.
Sobat muda seiman, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa beliau? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan, dari kegilaan syaitan, dari kekacauan syaitan. Dan aku, ya Allah, berlindung kepada Engkau andaikan syaitan itu datang kepadaku. Sobat muda seiman, yang hebatnya adalah Rasulullah berdoa ketika beliau akan solat. Sobat muda seiman, coba kita bandingkan hari ini. Betapa banyak orang yang solat, tapi justru dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwasanya ketika dia solat, tapi tak digoda syaitan. Merasa bahwasanya dia solat, tapi syaitan tak datang. Padahal sobat, justru doa ini, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rasulullah berdoa seperti ini justru ketika solat. Tujuannya apa? Tujuannya agar syaitan-syaitan tidak mengganggu Rasulullah ketika dia melakukan solat. Sobat muda seiman, doa ini Rasulullah yang lakukan. Insan yang paling taat kepada Allah, insan yang paling hebat kalau beribadah, insan yang paling dahsyat ketaatannya dan hebat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah justru berdoa kepada Allah. Coba bayangkan hari ini, betapa banyak orang yang ketika dia solat, dia justru menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa setan tak akan datang kepadanya. Justru dia kemudian akan berkata, aku ini solat, setan tak akan datang kepadaku. Sobat, kalau ini terjadi, ini namanya adalah masalah. Sobat muda seiman, silahkan sobat buka sejarah. Bukankah dahulu Nabi Ayub alaihi salam justru dia dihembuskan iblis ke dalam hidungnya penyakit hingga ia mengalami penyakit ta'un, penyakit yang mengerikan. Kapan iblis hembuskan? Justru bukankah ketika dia sedang melaksanakan solat? Jadi sobat, solat bukanlah jaminan kita akan bebas dari godaan syaitan. Solat bukanlah jaminan kita akan bebas dari kekacauan. Solat bukanlah jaminan kita akan bebas dari hambatan. Sobat, bukankah setan tugas utamanya adalah menjadikan orang tak bisa beribadah, sulit beribadah, mendapat hambatan ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sobat, tidak ada cerita bahwasanya dengan solat kita akan bebas dari hambatan, dari godaan, dari kekacauan syaitan yang terkutuk. Sobat muda seiman, suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, aku solat tapi yang kudapatkan justru kekacauan. Ya Nabi, aku solat tetapi justru aku teringat itu dan ini. Ya Rasulullah, aku solat tapi justru kemudian begitu banyak bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang datang kepada aku. Maka ya Rasul, kalau seperti ini, apa yang mesti aku lakukan? Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab." Hei sahabatku, yang datang kepadamu itu, kekacauan yang terjadi denganmu itu itulah karena godaan syaitan yang disebut dengan khanzab. Khanzab itu adalah setan yang khusus menggoda kita ketika kita sedang melakukan ibadah solat. Jadi sobat, sehingga kemudian hari ini betapa banyak orang yang solat
tapi justru berada di dalam kekacauan lantaran bisikan setan. Kadang-kadang ketika solat ingat ini, ingat itu. Kadang-kadang ketika solat justru kemudian dia tidak hilang bacaan solat. Kadang-kadang ketika solat hilang rakaat solat. Maka sahabatku, itu adalah godaan syaitan. Maka kemudian kadang-kadang bahkan di dalam solat teringat ini dan itu. Kadang-kadang di dalam solat kunci sampai 17 biji dia ingat. Ada kunci lemari, kunci laci di dalam laci, kunci gudang, kunci gerase, kunci gudang, kunci pagar. Dia ingat ketika solat. Maka kemudian bertanyalah sahabat ini, ya Rasulullah, kalau aku banyak bisikan, kalau terjadi kekacauan, bahkan sampai rakaat solat tak ingat, apa yang mesti kulakukan ya Rasulullah? Maka sobat muda seiman, kata Rasulullah, fa izah sastahu fasta'iz billahu minhu. Kalau engkau merasa kacau, merasa bingung, merasa tak ingat bacaan di dalam solat, maka engkau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kata Rasulullah, engkau palingkan wajahmu ke kiri dan engkau ludahlah 3 kali ke kiri. Sobat muda seiman, tapi mohon maaf, ini jangan dilakukan ketika solat berjamaah. Ya? Ini sengaja nih solat berjamaah. Sengaja dicarinya orang yang paling dia benci. Sengaja orang yang paling dia benci itu di sebelah kiri. Terus ketika solat, dikunyah-kunyahnya ludahnya. Lantas kemudian puah. Ini tak betul sobat. Ini namanya bermain-main dalam solat. Maka sobat muda seiman, lantas bagaimana yang terbaik? Maka ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita berdoa, katakan di dalam hati kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sobat muda seiman, lantas kemudian kenapa orang tidak bisa khusyuk di dalam solat? Jawabannya yang kedua adalah ekaram. Apa itu Ustaz? Engkau solat tapi tidak takbiratul ihram. Sobat muda seiman, takbiratul ihram itu hanya sekali di dalam solat. Dan itu adalah takbir yang khusus, takbir yang spesial. Karena takbiratul ihram itu ada 2 kata. Yang pertama takbir, engkau ucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang kedua adalah ihram, yang maknanya adalah habis bertakbir itu engkau haram. Haram apa? Haram mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram mengingat ini dan itu. Engkau bataskan dirimu sendiri untuk tidak mengingat selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat. Itulah makna takbiratul ihram. Sobat muda seiman, selain takbiratul ihram, maka itu disebut dengan takbir intikal. Dari berdiri ke ruku, i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, seluruhnya dari sujud naik lagi berdiri, itulah dia takbir intikal. Jadi habis takbiratul ihram, engkau jangan mengingat apapun. Jadi mohon maaf sobat, urusan kunci lupakan dulu. Kunci rumah, kunci lemari, kunci laci dalam laci, kunci pagar, kunci gerasi, lupakan dulu sobat. Untuk apa? Untuk kita fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita bertakbiratul ihram. Sobat muda seiman, itulah khusyuk.
rasa asyik ingin melaksanakan solat, rasa ingin berlama-lama kita di dalam solat. Karena apa? Karena kita mendapatkan keindahan di dalam solat. Sobat muda seiman, ketika kita telah mendapatkan keindahan di dalam solat, maka kita akan menjadi seorang yang merindukan solat. Karena apa? Karena ketika kita di dalam solat, itu kita akan mendapatkan qurrata aini, seindah-indah pandangan, penyejuk dari pandangan, dan kemudian mendapatkan ketenangan di dalam solatnya. Inilah dia sobat. Solat itu adalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah kerannya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah seluruh bisikan, hilanglah seluruh kekacauan, berganti dengan ketenangan, berganti dengan inayah, berganti dengan hidayah, hingga kemudian engkau akan menjadi seorang yang rindu dan rindu akan kehadiran salat, rindu akan keindahannya, rindu akan kenikmatan di dalamnya, rindu akan kehadirannya, sobat. Subhanallah. Dan sobat, bagi engkau yang hari ini masih benci dengan perintah solat, dengan ibadah solat, maka sobat, silahkan engkau sobat, engkau tanyakanlah ke dalam dirimu, yang hari ini yang masih benci kalau solat akan didirikan, yang hari ini yang masih benci kalau azan digemakan, silahkanlah tanyakanlah ke dirimu, seberapa hebatkah engkau berdoa sebelum solat? Atau jangan-jangan sobat, justru sebelum solat engkau tak pernah berdoa kepada Allah, tak pernah ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau begini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sobat muda seiman, itulah khusyuk. Rasa asyik ingin melaksanakan solat, rasa ingin berlama-lama kita di dalam solat. Karena apa? Karena kita mendapatkan keindahan di dalam solat. Sobat muda seiman, ketika kita telah mendapatkan keindahan di dalam solat, maka kita akan menjadi seorang yang merindukan solat. Karena apa? Karena ketika kita di dalam solat, itu kita akan mendapatkan qurrata aini, seindah-indah pandangan, penyejuk dari pandangan, dan kemudian mendapatkan ketenangan di dalam solatnya. Inilah dia sobat. Solat itu adalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah kerannya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah seluruh bisikan, hilanglah seluruh kekacauan, berganti dengan ketenangan, berganti dengan inayah, berganti dengan hidayah, hingga kemudian engkau akan menjadi seorang yang rindu akan kehadiran salat, rindu akan keindahannya, rindu akan kenikmatan di dalamnya, rindu akan kehadirannya, sobat. Subhanallah. Dan sobat, bagi engkau yang hari ini masih benci dengan perintah solat, dengan ibadah solat, maka sobat, silahkan engkau sobat, engkau tanyakanlah ke dalam dirimu, yang hari ini yang masih benci kalau solat akan didirikan, yang hari ini yang masih benci kalau azan digemakan, silahkanlah tanyakanlah ke dirimu, seberapa hebatkah engkau berdoa sebelum solat? Atau jangan-jangan sobat, justru sebelum solat engkau tak pernah berdoa kepada Allah, tak pernah ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau begini, na'udzubillah, summa na'udzubillah.